Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan faslun fil buka'i 'inda qiraatil Qur'an. Ini pasal baru. Pasal baru tentang nangis ketika membaca Al-Qur'an. Nangis ketika baca Qur'an. Kalau Habib nangis terus, Habib. Awal-awal itu nangis Habib ya, Habib. Ya Habib ya. Kamu nangis kamu, Habib. Nangis bukan karena baca Qur'an. Nangis tapi karena digebui kalau jalin nangis. Pasal tentang menangis ketika membaca Al-Qur'an. Qad taqaddama fil faslaini al-mutaqaddimaini bayanu ma yahmilu 'alal buka'i fi halil qira'ah. Sungguh pada dua fasal terdahulu telah dijelaskan apa saja yang terkandung dalam menangis fi halil qiraah dalam kondisi membaca Al-Qur'an. Wa huwa sifatul arifin. Orang yang bisa menangis ketika baca Quran itu termasuk sifatnya orang-orang yang arif. Kamu udah maknain kamu, Yan? Hah? Udah maknain, bingung ya, Yan ya? Iya. Jadi orang-orang yang membaca Quran ketika menangis ketika baca Quran itu termasuk sifatnya orang-orang arif. Tanda orang itu arif, bijaksana, peka terhadap Allah, itu gampang nangis ketika baca Quran. Wa syi'aru ibadillah, dan syiar hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala as-shalihin yang saleh. Jadi syiarnya atau syariatnya hamba-hamba Allah yang soleh. Jadi tanda dia soleh itu mesti nangis, gampang nangis. Nangisnya bukan karena itu ya, minta HP kayak Zaid itu ya. Kalau Zaid Ibra kan nangis minta HP nyetel YouTube ya, Bib. Bukan itu, Bib ya. Nangis karena baca Quran, Wa yakhirruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Jadi orang-orang yang dekat sama Allah itu ya bekun mesti banyak nangis. Wa yaziduhum khusyu'a, dengan nangis itu menambah kekhusyuan. Makanya kalau kamu bisa nangis, ya nangis aja. Enggak apa-apa. Ya kalau kamu kan bisa nangis. Nangisnya ketika apa ya? Tahu enggak kamu nangisnya? Kamu nangisnya ketika apa? Ketika enggak dikirim orang tua. Nangis itu. Iya. Telat kiriman orang tua gitu kan, nangis kamu baca Quran sambil nangis, sedih kan, sedih, meresapi bacaannya. Ya, kamu kok bisa khusyuk gitu? Habib nanya kan, aku gak kayak gitu, Mas, aku tuh sebenarnya belum dikirim bapak kan. Dulu kawanku gitu, ada di Lirboyo itu, terkenal dia orang yang sulit nangis. Kawan-kawan sampai heran sama dia, tiba-tiba kok nangis dia ini kan. Ada apa? Jarang-jarang dia nangis, bentar lagi nih mustajab doanya kan, orang yang bisa nangis kan mustajab doanya. Rupanya gak punya kiriman, gak punya duit. Wah keren. Makanya sering-seringnya gak punya duit ya, Bibi. Cocok jere. Wa qad waradat fi ahadits wa atharul salaf katsir. Dan sungguh telah nampak atau telah ada di dalam hadis-hadis dan asarnya orang-orang soleh. Asarnya orang-orang soleh katsir, sangat banyak. Jadi banyak penjelasan serta hadis-hadis orang-orang terdahulu tentang buka inda qiraatul Quran, menangis ketika baca Quran itu banyak. Tidak perlu diragukan lagi. Famin dzalik an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka dari hal demikian yaitu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'ana wabku, bacalah Al-Qur'an dan menangislah. Nabi itu perintah gitu. Bacalah Al-Qur'an dan menangislah. Dulu itu nangis memang.
Makanya apa, tradisi ustadz dulu itu nggak ada bocah yang berguru dengannya tidak nangis, itu tidak ada. Pasti pernah nangis. Ya belum pernah nangis berarti belum serius ngajinya. Hampir pernah nangis, semua pernah nangis. Tapi bocah-bocah sekarang kan kalau dibuat nangis boyong deh. Bocah-bocah sekarang kan gitu, dibuat nangis boyong. Benar, saya itu nangis ketika di Kudus masih kecil SMP itu. Gimana enggak, saya setoran itu baca. Waktu saya setoran biasanya kan banyak. Saya setoran waktu itu cuma bisa 1 halaman. Bukan karena enggak bisa ngapal, tapi karena memang di stop waktu itu sama Mbak Yai, enggak bisa lanjut. Gimana? 1 halaman itu berbelas-belas kali saya digampar. Dan kalau pakai menjalin masih enak kan, tak cuma ininya. Lah ini saya, ini pipi ini. Digampar kayak saya gemuk kan. Bleng, itu langsung gini kok. Rasanya piye coba? Hah? Rasanya gimana? Kayak mending kamu yang dengung cuma tak kasih kode gini. Masih mending itu. Bayangin coba kalau pakai ini. Apalagi tangan saya ini kayak gini. Ini kalau gampar orang minimal dia masuk rumah sakit ini. Tangan garis lurus kayak gini. Ini bukan mitos, temenan, beneran ini saya gak bohong. Kalau saya gampar pakai tangan kiri minimal masuk rumah sakit. Ini gampar orang ini pakai tangan kiri. Gak percaya tak gampar sini. Beneran kalau tangannya lurus nih. Kamu punya nggak garis tangan lurus ini? Nggak punya kan? Nggak punya. Lihat aja ada yang punya. Saya punya nih. Hah? Lurus beneran. Enggak, lurus beneran lurus. Kan ada potongnya, saya enggak ada potong nih, garis tengahnya bener-bener lurus ini. Ini keturunan mbah saya. Mbah saya tuh dulunya kalau gampar orang, kalau bertarung itu andalannya tangan kiri. Pasti. Katanya saya juga enggak tahu. Aku yang enggak pernah gampar wong karo tangan kiri, ngopo enggak pernah. Saya kan bukan ahlul ma'asi. Bukan ahli maksiat kan, Beb. Saya kan ustadz. Enggak, kamu langsung direkam di Beb langsung masuk. Enggak bercanda. Ini maksudnya apa? Jadi barokahnya dulu sering nangis ya kayak gini, hafalannya kuat. Masih ingat saya tempat-tempat itu masih ingat. Tapi bocah sekarang kan enggak. Kalau dapat ustaz tegalan boyong langsung. Ya enggak apa-apa, kalau saya enggak ada yang disalahkan. Pokoknya semuanya baik asal masih ngaji aja. Asal masih ngaji. Saya mah enggak ada santri tetap ngajar ngaji kok. Cuma Mas Eko tok ya aku ngajar tetap ngajar gini, aku enggak masalah. Enggak masalah aku mah. Dikit enggak bikin saya takjub serta bangga, enggak. Banyak nggak bikin saya takjub serta bangga, dikit juga nggak bikin saya bersedih karena saya ikhlas lillahi ta'ala. Insya Allah kalau kamu istiqomah, saya lebih istiqomah dari kamu, udah gitu aja. Kamu rajin, saya lebih rajin dari kamu. Karena apa? Karena buat saya kamu itu kompetitor saya. Kalau kamu nganggap saya kompetitor, kamu harus lebih dari saya. Itu prinsip, saya jadikan prinsip. Tapi kalau kamu nggak ngerti nih kamu nggak ngerti di EC karo Pak Detah itu gelem. Pak Detah itu kan cuma bisa nyamsilati, jajal sudah baca Quran, masih mending bacaan kamu, Beb. Oh di EC Pak Detah nyamsilati, jajal Pak De baca juz 6, lat tajidan na'syaddat. Jajal aku udah bingung Pak De. Boleh di EC Pak Detah nyamsilati meneng ae, bales. Wah, ada bocah. Kau kadang sedih. Tapi kok memang keterlaluan dikasih pertanyaan Pak Detah itu yang nggak bisa jawab. Ya Allah lele. Hah? Ya tahu lah, aku kan kadang kok ada yang jompo. Kadang kok ada yang jompo. Aduh. Jadi sunnah Nabi itu kalau baca Quran nangis. Fa illam tabku fatabaku. Maka apabila kamu tidak bisa nangis, fatabaku, pura-puralah menangis. Ya kalau nggak bisa nangis minimal mewek lah. Kalau nggak bisa nangis keluar air mata minimal sedih. Wa illam tabku, maka apabila kamu tidak bisa nangis, fatabaku, maka pura-puralah menangis. Pura-pura menangis maksudnya mewek itu loh. Mewek itu sedih.
Ya nuansanya nuansa sedih gitu. Kayak Ustadz Udin itu kalau ngimam, pas dia baca juz 29 itu sedih dia. Sedih bukan karena ayatnya, tapi karena lupa. Sedih karena lupa. Kudu Eko yang menengah nih gurine ranek gur deh. Sengaja, udah jangan dijatuhin. Martabat Ustadz. Aduh, udah jangan dijatuhin harkat martabat Ustadz tanpa 10. Mosok. Aduh, parah ya. Ingat ya pesan ya. Pokoknya setinggi apapun ilmumu, jangan kamu jatuhkan martabat seseorang di depan umum. Ya, setinggi apapun ilmumu. Saya dari dulu walaupun saya sudah hafal Quran, orang baca salah ya tak diemin aja. Saya ngomong kayak gini di depan kalian aja supaya kalian itu ngikutin apa yang sudah saya lakukan gitu loh. Saya enggak pernah jatuhin, enggak pernah. Naudzubillah min dzalik. Saya tetap menjaga etika itu, tetap jaga. An Umar bin Khattab radhiyallahu an, dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, annahu shalla bil jamaah, sesungguhnya Umar bin Khattab salat berjamaah as-subha, salat subuh, faqara'a surat Yusuf, kemudian membaca surat Yusuf, fabaka hatta salat, maka Umar bin Khattab nangis hatta salat, sampai ditanyai, sampai dia ditanyai, sampai mengalir, salat menangis, sali itu mengalir dumu'uhu air matanya, ala tarkutihi, sampai kepada jenggot, sampai mengalir, pokoknya air matanya berebes mili banter, air matanya bercucuran, sedih pokoknya. Wafi riwayatin, dan dalam sebuah riwayat, annahu kana fi sholatil isya, sesungguhnya Umar bin Khattab salat isya, fayadullu ala takarrurihi min, maka kemudian ya dulu, maka kemudian mengulangi salat itu, mengulanginya, bukan mengulangi salat itu. Wafi riwayatin, dan dalam riwayat lain, fabaka, maka Umar bin Khattab nangis hatta sami'u buka'ahu, sampai orang-orang mendengar nangisnya, min wara'is sufuf, dari balik tembok. Jadi saking kencengnya nangisnya Umar bin Khattab, termehek-mehek itu ya. Dulu ada film termehek-mehek itu. Ya, saking termehek-meheknya sampai ini airnya berlinang. Sedih. Airnya berlinang. Kemudian ayatnya, kemudian beliau itu nangis nangis itu berulang kali, memang sudah nangis gitu. Nangisnya sampai terdengar di balik bangunan, di balik ruangan itu sampai terdengar. Luar biasa ya. Mungkin kalau kamu pernah diimamin sama Ustadz Amin, ada yang pernah diimamin sama Ustadz Amin? Wes pernah ya kok ya? Eko ada pernah ya kok? Itu kalau dia ngimam itu bawaannya sampai bisa bikin kita nangis. Ustadz Amin itu ngimam. Bukan karena bagusnya suara, enggak ya, dia suaranya biasa ya. Suaranya biasa, karena aku ya CAP aku cie. Enggak maksudnya. Enggak suaranya bagus, memang suaranya bagus. Tapi bagusnya suara itu kalau nggak dibarengin dengan kerentek hati, ikhlas karena Allah, itu nggak akan bikin orang bisa nangis jamaah. Sholat itu bikin orang bisa nangis khusyuk, itu bukan karena suaranya yang bagus, tapi karena penghayatan dalam membaca Al-Quran. Ya, kiai-kiai saya dulu, ya itu perasaan kiai-kiai itu nggak ada yang suaranya bagus, biasa aja. Tapi kalau ngimamin kok santrinya diam semua, bisa bikin nangis semua santri. Padahal ayatnya, perasaan ayatnya biasa aja. Tapi kok juga santri-santri nangis. Ya enggak tahu itu. Itu karena kekhusyuan beliau kalau sudah sudah menyatu dengan sholat. Bacaan Al-Qur'an sudah menyatu dengan sholat. Memang tradisinya gitu. Kiai enggak iso nangis sholat itu rapat senti kiai. Ya Habib ya. Jadi Habib aja. Habib Lutfi maksudnya. Habib Lutfi. An Abi Roja, dari Abu Roja, qala ra'aitu Ibnu Abbas, aku melihat Ibnu Abbas,
tahta ainaihi, di bawah dua matanya, mithlu syiraki 115, tak boleh 115. Mithlu syiraki bi kasri syini huwa sayrul raqiq alladhi yakunu fin na'li ala dhahril qadami. Seperti apa ya? Seperti gumpalan yang ada di apa? Di punggung qadami, punggung itu kaki. Ya, ada semacam kayak apa? Gumpalannya lah di apa? Di bawah matanya, di bawah matanya Ibnu Abbas. Al-bali yang mengalir, minat dumu'i, dari air mata. Jadi sampai air matanya itu apa, saking derasnya itu bergumpal-gumpal. Deres itu bergumpal. Ada tetesannya kelihatan gini loh. Nah, kelihatan netes gitu. Bukan, kalau ngalir kan kecil, tapi kalau dia saking deresnya kan sampai ada tetesannya kelihatan. Sampai seperti itu Ibnu Abbas itu. Syekh Abi Roja, Imam Abu Roja itu sampai melihat Ibnu Abbas seperti itu. Kalau sudah nangis seperti itu. Kan banyak sih. Sebenarnya menangis itu bukan karena dia pengen nangis, enggak ya. Tapi menangis itu karena memang pengalaman spiritual, pengamalan dan pengalaman spiritual. Ya, pengamalan dan pengalaman spiritual. Saya kalau udah mimpin doa khatmil Quran, udah saya tawassulkan ke guru, semua ke guru, itu mesti guru saya hadir itu. Ini guru saya hadir nih. Ketika saya setiap buka majelis, setiap apa, mesti saya tawassulkan ke guru. Mesti guru saya hadir. Dan itu buat saya semakin beliau udah ada padahal, tapi beliau hadir. Beliau sudah meninggal semua guru-guru saya. Tapi beliau hadir semua. Itu perasaan yang enggak itu. Termasuk almarhum bapak saya itu datang. Bukan karena saya bisa melihat, enggak ya, aku enggak bisa melihat, beda sama Eko kan bisa melihat. Kalau Mas Eko asli bisa melihat. Ya Mas yo. Tapi hadir kan Mas, kadang kalau Mas itu hadir kan, Mas Eko bisa merasakan, bisa merasakan. Bener. Tanya Mas Eko itu yang bisa merasakan. Hadir itu, kalau pas itu hadir. Kita sebut aja hadir kok, beliau ini hadir. Makanya Eko dari tadi diem aja, menengahi daerah wani ngomong. Dah, bahayain pun nggih. Kita lanjut, an Abi Shalih radhiyallahu an, dari Imam Abu Shalih. Kana qadima nasu min ahli Yamani ala Abi Bakar Siddiq. Jadi qala berkata, qadima nasun, orang terdahulu, manusia terdahulu, min ahli Yamani, dari ahli Yaman, ala Abi Bakar Siddiq radhiyallahu an, atas Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, faja'alu yaqra'una al-Qur'ana wa yabku. Mereka semua ahlul Yaman. Jadi dahulu kala ada sekelompok ahlul Yaman itu menghadap Abu Bakar As-Siddiq, kemudian mereka itu baca Quran. Faja'alu yaqra'una al-Qur'an, mereka semua membaca Al-Qur'an, wa yabkun, dan mereka semua nangis. Faqala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, hakadha kunna. Abu Bakar As-Siddiq kemudian berkata, radhiyallahu an berkata, hakadha kunna. Seperti inilah seharusnya terjadi. Seperti inilah seharusnya terjadi. Artinya memang kayak gini kalau sudah baca Quran, ya kayak gini. Ya bisa nangis juga. Jadi nangis itu memang sudah tradisi, bukan tradisi, sunnah Nabi maupun sunnah sahabat yang dilakukan secara turun-temurun. Jadi kalau kamu punya ustadz tidak bisa nangis, ya nggak usah berguru sama dia, Ya kamu punya guru sekarang, apalagi punya guru ahli demo, wah lengsarkan pemerintah, wah itu udah nggak usah diikuti ustadz kayak gitu. Lengsarkan Bapak Prabowo, nggak taunya dia masih menteri, nggak jadi. Lengsarkan Jokowi maksudnya. Ada ustadz kok ngomong, nggak usah diikuti, nggak usah. Ustadz udah terjun gitu. Masih banyak kiai-kiai kita itu yang benar-benar mukhlis, itu benar. Kita lanjut. Wa an Hisham, dari Hisham Al-Qurdusi
Nama lengkapnya Al-Qurdusi ya, bukan Kardusi ya. Kalau Kardus itu kardus. Al-Qurdusi, Kurdus. Qala rubbama sami'tu buka'a Muhammad bin Sirin fil laili wa huwa fis shalah. Suatu ketika, rubbama itu suatu ketika atau kadangkala aku mendengar nangisnya Muhammad bin Sirin fil laili pada waktu malam hari wa huwa fis shalah, dan dia dalam keadaan salat. Makanya orang dulu itu kalau sholat itu mesti nangis. Sholat itu mesti nangis. Sholat itu mesti nangis. Ya Allah, aku nek bahas ngene iki wis malu saya. Saya nggak pernah nangis. Saya nggak pernah nangis itu. Sholat itu jarang saya bisa menemukan klimaks bahagia, jarang saya bisa menemukan kebahagiaan hingga menangis, itu jarang saya bisa menemukan itu. Ya, mungkin karena saya banyak dosa. Saya udah kayak gini, mungkin kamu kodoh nggak pernah nangis. Jadi harus seimbang lah. Kadang bercanda, kadang nangis, kadang ketawa, kadang. Wal athar fi hadza katsiratun la yumkinu hasruha. Dan penjelasan Tentang ini sangat banyak sekali. La yumkinu hasruha, tidak mungkin dikumpulkan. Jadi sangat banyak sekali penjelasan itu. Wa fi ma asyarna ilaihi, dan dalam apa yang telah kami kumpulkan, wa nabbahna alaihi kifayatun, dan apa yang telah kami jelaskan, alaihi kifayatun merupakan kifayah. Kifayah itu ya daripada tidak ada mending dikumpulkan. Wallahu a'lam. Allah yang Maha mengetahui. Qala al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali ini guru besar kita semua. Ya, guru besar kita semua. Saya termasuk orang yang sangat ngefan, makanya tak sebut terus. Saya kitab Imam Ghazali itu banyak. Memang dari dulu saya Ghazalian. Bukan hanya saya ngikut gara-gara guru saya. Kalau saya kan tidak punya ilmu. Tapi karena guru saya menunjukkan, jadinya saya ngefan juga. Guru saya dari dulu cerita soal Imam Ghazali. Ya sampai sekarang saya ketularan juga Imam Ghazali. Imam Ghazali itu keren beliau. Rektor, profesor, doktor, rektor, punya perguruan tinggi, ahli hafal Al-Quran sejak kecil, ahli fikih, punya fikih. Beliau mazhabnya Syafi'i, tapi beliau punya fikih pegangan beliau sendiri, karya fikih, karya tasawuf, karya filsafat, karya hadis, karya macam-macam karya beliau. Beliau hampir semua lintas disiplin ilmu. Ya kalau profesor sekarang kan, misalkan seperti siapa kamu kenalnya? Ya, kayak Pak Mas Ruhin itu hanya doktor ulumul Quran. Ketika bahas hadis kayak iso. Ya dokternya ulumul Quran, bahas hadis ya roto angel, bukan berarti nggak bisa, roto angel. Saya Quranic Studies, S2-nya MPI, suruh bahas hadis juga kelimpungan juga kan. Tapi Imam Ghazali, keren. Makanya saya ngefans sama beliau. Masuk. Al-buka'u mustahabun ma'al qira'ah wa indaha. Nangis itu disunahkan ketika membaca Al-Quran, bersamaan membaca Al-Quran. Jadi nangis itu sunnah. Imam Ghazali nyebutnya al-buka'u mustahabun ma'al qira'ah wa indaha. Ma'al qira'ah bersama wa indaha, dan di dalam qira'ah membaca. Qala wa tariquhu fi tahsili ay yuhdira fi qalbihi al-huzn. Caranya untuk menghasilkan nangis, ini kata Imam Ghazali ya. Caranya untuk menghasilkan nangis ialah menghadirkan di dalam hati perasaan sedih. Kalau kamu pengen nangis ketika baca Quran, hadirkan di dalam hati itu perasaan sedih. Itu sedih, ingat dosa, ingat gak dikirimi wong tua. Sedih banget. Ya Allah, sedih banget ya Allah, tiap hari makan telur itu. Kalau aku makan telur terus, nanti aku garuk-garuk terus. Sedih, ya Allah, ini Mas Habib ini gak pengertian, tiap hari telur terus. Sedih deh, makanya bingung deh, sedih deh. Sekarang sholat ya Allah, gitu kan, sambil kebetulan yang dihafal baru Ar-Rahman.
Jadi bacanya Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribaini. Sambil lagi. Ya apa-apa. Bi ayya ta'ammala ma fihi min at-tahdidi wal wa'id asy-syadid. Bi ayya ta'ammala dengan mentadabburi atau merenungkan, ya ta'ammal merenungkan apa yang ada di dalam bacaan. Fihi apa yang di dalam bacaan. Min at-tahdidi dari ayat-ayat siksa, apa ya, ayat-ayat balasan, wal wa'idi ayat-ayat siksa, asyadid yang sangat keras, wal wathaiqi wal uhud janji-janji Allah, janji-janji Allah dan siksaan-siksaan Allah sama. Tsumma yata'ammala taksiruhu fi dzalik. Kemudian taksiruhu fi dzalik. Kemudian merenungkan taksirohu itu minimal merenungkan minimalnya, secara minimal merenungkan itu semua. Fa illam yahdurhu huznun, maka kalau kamu tidak bisa menghadirkan huzn, kesedihan, wa bukaun atau nangis, kama yahdurul khawas, seperti orang-orang khawas itu, seperti orang-orang yang telah dihadirkan oleh orang-orang khusus. Khawas itu khusus. Fal yabki ala qafdi, maka cukuplah menangis ala qafdi, di lisan kamu, di bibir kamu. Ala qafdi dzalik, cukuplah menangis ala qafdi dzalik, di lisan kamu. Fa innahu min a'zamil masaib, maka sesungguhnya dia bagian dari mulianya musibah, agung-agungnya musibah. Jadi artinya kalau kamu nggak bisa nangis, nggak bisa sedih, ya minimal kamu tunjukkan rasa rasa mewek, walaupun nggak bisa nangis, minimal ya agak parau suaranya, minimal itu. Itu yang diajarkan oleh Nabi Imam Al-Ghazali. Kalau nggak bisa nangis, ya minimal kalau pengen nangis, hadirkan rasa sedih. Kalau ada bisa sedih dan nangis juga, kamu fahami ayat-ayat itu, ayat-ayat siksa, ayat-ayat balasan, ayat-ayat janji, ayat-ayat segala macamnya. Kalau kamu tidak bisa juga, karena memang pemahaman bahasa Arabnya lemah gitu kan, ya Bib ya, minimal eto-eto nangis gitu. Eto-eto nangis ya, minimal itu. Pokoknya sunnah nangis itu, sunnah. Ustaz, saya itu nggak pernah nangis Ustaz, tapi mau nangis pernah Ustaz. Ya udah, itu udah melakukan sunnah kamu. Mau nangis pernah, cuma nggak sampai netes Ustaz. Netesnya digini. Oke kawan-kawan, mohon maaf atas segala kesalahan saya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, hadanallahu ayyakum ajma'in. Sebelum kita tutup, doa dulu. Kalamu qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bi ashtafi min kulli da'i wa nuru dalilul liqalbi inda jahli wa hayrati faya rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa sahil alayya hifdahu thumma darsahu bijahin nabi wal ali thumma sahabati. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.